Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Erna. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan tentang fluida statis, yaitu hukum Archimedes. Sebelum kita masuk ke hukum Archimedes, kita harus belajar terlebih dahulu tentang massa jenis. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Semakin rapat susunan partikel di dalamnya, maka semakin besar massa jenisnya. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Mungkin kalian sudah pernah mempelajari massa jenis ini di SMP ya, di mana Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis zat, M adalah massa, dan V adalah volume zat. Berikut ini ada tabel beberapa massa jenis zat, diantaranya ada air, yaitu massa jenisnya 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per centimeter kubik. Nah, untuk massa jenis air itu biasanya sering keluar di soal ya, nilainya 100. Lalu di sini ada air raksa, massa jenisnya 13.600 kg per meter kubik. Jadi lebih besar daripada air ya. Lalu juga emas. Emas di sini nilainya sampai 19.300. Lalu biasanya yang keluar di soal itu ada minyak ya. Minyak itu 800 kg per meter kubik atau 0,8 gram per centimeter kubik. Berikut ini adalah fenomena dari perbedaan massa jenis, di mana ada lautan yang tidak menyatu, padahal dia ada di tempat yang sama. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara dua lautan, lalu ada kadar garam, serta perbedaan dari massa jenisnya. Nah, hal ini juga tertuang dalam ayat Al-Quran, yaitu Surat Ar-Rahman ayat 19-20, dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi luar biasa sekali ya, fenomena ini ada di dalam Al-Quran. Hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida akan mengalami gaya tekan ke atas yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, hukum Archimedes ini biasanya disebut dengan gaya apung atau gaya keangkat. Jadi ketika kita mencelupkan benda ke dalam air, biasanya benda akan mendapatkan gaya ke atas ya. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum Archimedes. Untuk rumus hukum Archimedes adalah FA sama dengan Rho F dikali G dikali VBF. Nah, di sini ada gambar bendanya ya. Jadi ada suatu benda ketika dicelupkan ke dalam fluida, benda ini kan mempunyai volume. Lalu di sini ada massa jenis fluidanya. Jadi massa jenis fluidanya itu tergantung ya. Tadi bisa minyak tanah, oli ataupun air raksa. Jadi di sini Rho F itu adalah massa jenis fluida. Lalu ketika benda dicelupkan ke dalam air, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas. Makanya di sini ada tanda panah ke atas, yaitu gaya Archimedes atau gaya angkatnya. Nah, makanya di sini perumusannya Rho F dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. FA di sini juga rumusnya bisa W udara dikurang W air. Nah, ini untuk keterangannya ya. FA adalah gaya Archimedes, Rho F massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, FBF adalah volume benda yang tercelup, WU berat benda di udara, lalu ada W air berat benda di air.
Jadi, ketika kalian menimbang suatu benda di udara itu akan lebih berat dibandingkan dengan yang di dalam air. Makanya di sini gaya Archimedes juga bisa dirumuskan, yaitu berat benda di udara dikurang dengan berat benda di air. Untuk gaya Archimedes, ini ada 3 konsep ya, ada benda terapung, benda melayang, dan juga benda tenggelam. Nah, biasanya jika kalian menaruh kayu di atas air, posisi kayu akan terapung. Lalu, jika kalian memasukkan telur ke dalam air garam, maka posisi telur akan melayang. Dan terakhir, ketika kalian mencelupkan uang logam ke dalam air, maka uang logam akan tenggelam. Nah, perhatikan 3 posisi benda. Kayu pada saat terapung letaknya ada di permukaan. Lalu, telur pada saat posisinya melayang, dia ada di tengah-tengah air ya. Dan tenggelam, dia akan ada di dasar air. Nah, untuk kasus benda yang terapung, maka di sini dapat diidentifikasi bahwa massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis bendanya. Kenapa? Karena di sini posisi benda berada di permukaan air, maka jelas massa jenis fluidanya lebih besar dibandingkan dengan massa jenis si kayunya. Lalu selanjutnya berarti volume benda lebih besar dibandingkan dengan volume fluida. Artinya apa? Di sini adalah volume benda lebih besar dibandingkan volume benda yang tercelup, ya. Lalu ada lagi bahwa di sini gaya angkat atau gaya Archimedesnya lebih besar dibandingkan dengan berat bendanya, atau bisa dirumuskan Fa lebih besar daripada W. Selanjutnya, untuk benda melayang, karena dia posisinya sudah di dalam air dan berada di tengah-tengah, maka di sini massa jenis fluidanya akan sama dengan massa jenis bendanya. Lalu, volume benda yang tercelup akan sama dengan volume bendanya. Kenapa sama? Karena di sini volume benda, seluruh volume benda ini sudah tercelup ke dalam air, maka posisinya volume benda sama dengan volume benda yang tercelup. Lalu ada lagi gaya angkatnya akan sama dengan berat bendanya, atau Fa sama dengan W. Untuk benda tenggelam berarti massa jenis bendanya akan lebih besar dibandingkan dengan massa jenis fluidanya. Diingat ya, karena tenggelam posisinya itu sudah di dasar air, otomatis massa jenis bendanya akan lebih besar. Lalu juga sama, volume bendanya akan sama dengan volume benda yang tercelup. Kenapa? Karena bendanya semuanya tercelup bagian di dalam air. Dan yang terakhir, untuk gaya Archimedesnya itu lebih kecil dibandingkan dengan berat bendanya. Artinya apa? Berarti berat bendanya jauh lebih besar dibandingkan dengan gaya Archimedes atau gaya angkatnya. Jadi dihafalin ya untuk posisi terapung, melayang, tenggelam, dan juga syarat-syaratnya untuk massa jenis bendanya, volume bendanya, lalu untuk gaya angkatnya atau gaya Archimedes. Selanjutnya ada contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda bermassa 10 kg dan massa jenis 5 gram per cm kubik dicelupkan seluruhnya ke dalam air yang massa jenisnya 1 gram per cm kubik. Jika percepatan gravitasi 10, maka gaya ke atas yang dialami benda adalah, jadi di sini ada sebuah benda yang bermassa 10 kilo, massa jenisnya dalam 5 gram. Dengan massa jenis air yaitu 1 gram. Berarti kita di sini mencari gaya Archimedesnya.
Oke, yang diketahui pertama adalah rho bendanya. Di sini rho ya, ini bukan P. Rho benda sama dengan 5 gram. Karena di sini masanya dalam kilo, maka kalian ubah dulu menjadi kilogram per meter kubik untuk rho bendanya. Maka hasilnya adalah 5.000. Kenapa bisa 5.000? Ini dikonversi ya, gram ke kilo, lalu cm kubik ke meter kubik. Maka nanti hasilnya dikali 1.000. Untuk rho air itu sebenarnya udah ketetapan nilainya 1 gram per centimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik. Lalu kita memasukkan rumus gaya Archimedes, di mana rho air atau rho fluidanya dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Volume benda di sini kita bisa pakai rumus massa jenis. Sebelumnya tadi di awal, massa jenis atau rho sama dengan massa dikali volume. Nah, volumenya bisa kita keluarkan menjadi massa per volume benda. Lalu kita masukkan nilainya. Untuk rho air adalah 1000 ya nih. Lalu untuk percepatan gravitasi nilainya 10. Lalu massa bendanya 10 kilo dan rho bendanya 5.000. Berarti langsung dihitung, nanti didapatkan hasilnya adalah 20 Newton. Soal yang kedua, balok bermasa 20 kg dimasukkan ke dalam air. Ternyata 4/5 bagian dari balok tercelup ke dalam air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, maka massa jenis balok adalah, nah jadi di sini kita mencari massa jenis baloknya. Diketahui dulu ada massa 20 kilo, lalu ada massa jenis fluidanya atau massa jenis air yaitu 1000. Lalu di sini ada volume benda yang tercelup. Ya, volume benda yang tercelup di sini kan 4/5 bagian dari balok yang tercelup. Oke. Berarti di sini 4/5 dari volume benda seluruhnya. Paham ya? Jadi volume benda kan dari volume benda yang utuh atau satu ya, itu 4/5 bagiannya dia tercelup. Berarti yang tidak tercelup berapa? 1/5. Ditanya adalah massa jenis bendanya. Untuk penyelesaiannya, 4/5 bagian balok tercelup ke dalam air, berarti balok terapung. Maka dalam keadaan setimbang berlaku hubungan di mana ada berat sama dengan gaya Archimedes. Ya, karena posisi balok terapung, maka ke atas kan ada gaya Archimedes, lalu ke arah bawah ada berat bendanya, maka dia berlawanan, maka W akan sama dengan FA-nya. Lalu kalian masukkan rumusnya, di mana untuk berat itu kan rumusnya massa dikali gravitasi. Nah, massa itu bisa kita rumuskan dengan rho dikali V. Jadi dari rumus massa jenis ya, massa jenis itu kan rho sama dengan M per V. Nah, M-nya kalian keluarin, maka jadinya rho dikali V. Nah, lalu tinggal dikalikan dengan gravitasinya yang ini ya. Lalu kalian masukkan lagi untuk rumus gaya Archimedesnya, yaitu rho F dikali G dikali VBF. Oke, nanti G-nya kita akan coret, jadinya seperti ini rumusnya ya. Lalu tinggal kalian masukkan, karena di sini volume bendanya tidak diketahui volume benda utuhnya, maka kita bisa masukkan VB. Lalu selanjutnya masukkan massa jenis fluida atau airnya yaitu 1000. Lalu volume benda yang tercelup yaitu 4/5 dari volume bendanya. Nah, nanti VB-nya bisa kita coret.
Hasilnya Rho B yaitu 4/5 dikali 1000. Maka Rho B-nya adalah 800. Jadi massa jenis balok tersebut adalah 800 kg per meter kubik. Jadi gampang sekali bukan ya? Untuk soal yang ketiga, sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing 0,90 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, maka bagian es yang terendam dalam air adalah, nah di sini sudah diketahui bahwa Rho bendanya ya, karena di sini bendanya adalah balok es, dia posisinya terapung. Maka kita masukin Rho bendanya 0,90, lalu Rho airnya adalah 1 gram. Nah, di sini kita menentukan volume benda yang tercelup dalam air atau terendam. Beda-beda ya. Ada yang volume benda yang terendam, FBT, atau volume benda yang tercelup. Itu sama aja pengertiannya. Nah, kita masukkan rumus yang tadi, di mana W sama dengan FA. Nanti kan G-nya bisa kita coret. Ya, jadinya seperti ini. Rho B dikali VB sama dengan Rho F dikali volume benda yang tercelup. Maka bisa kita masukkan Rho bendanya sama Rho fluidanya. Hasilnya berarti untuk volume benda yang tercelup sama dengan 0,9 kali volume bendanya. Maka kita kalikan 100%. Kenapa dikalikan 100%? Karena volume benda utuh itu adalah 100%. Nah, maka volume benda yang tercelup adalah 90% dari volume bendanya atau dari volume benda utuhnya ya. Maka jika logikanya, jika volume benda yang tercelup 90%, maka volume benda yang tidak tercelupnya atau yang berada di atas permukaan air itu adalah 10%-nya. Jadi, banyakkan yang tercelup.